Ibu Nia, apakah sudah hadir? Iya, Bapak Edi, Ya, aduh maaf ya Bu Nia ya jadinya mundur. nggak apa-apa, Pak. Kayaknya dari tadi seru banget diskusinya. Ya, memang ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab juga sebetulnya di chat ya. Ini terkait posyandu ya. Memang waktunya juga yang agak repot nanti mudah-mudahan yang bertanya, yang belum dijawab bisa berhubungan dengan pematerinya ya. Nanti silakan menghubungi panitia, nanti minta nomor kontaknya gitu aja. Ya silakan Ibu Nia untuk melanjutkan materi terkait ini ya edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM ya. Waktunya sebenarnya 60 menit tapi nanti kita lihat ya dan tidak lagi. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Izinkan saya share screen Bapak dan Ibu. Ya silakan. Bagi yang mau beribadah, sholat gitu ya, atau sambil makan dipersilakan ya. Tapi jangan terlalu lama meninggalkan kelas ya, karena khawatirnya pas nanti menjadi pelatih nggak hafal, maksudnya nggak menguasai materi ya. Ya, sebenarnya mungkin informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber bukanlah informasi yang asing lagi nih bagi Bapak dan Ibu. Ya, Karena Bapak Ibu yang ada di sebetulnya sini sudah pernah mengikuti TOT ya Pak ya. Artinya ya. informasi-informasi dasarnya udah tahu semua. Kegiatan workshop ini untuk mengingatkan kembali atau refreshing terhadap materi-materi yang telah disampaikan saat TOT. Baik Bapak dan Ibu, pada sesi ini kita akan membahas mengenai edukasi, pencegahan, dan pengendalian penyakit tidak menular melalui kegiatan posyandu. Sebelum kita mulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Kurnia Rabbani, biasa dipanggil Nia. Saya bekerja sebagai epidemiolog kesehatan ahli muda di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita bicara edukasi dan hubungannya dengan posyandu, edukasi adalah salah satu tahapan dari kegiatan posyandu. Biasanya edukasi berada di tahapan terakhir atau sesi terakhir, yaitu di meja kelima atau tahapan kelima. Edukasi ini diberikan sesuai dengan hasil identifikasi faktor resiko PTM, hasil dari identifikasi kondisi tubuh klien, hasil pemeriksaan, dan hasil pengukuran. Dari kesimpulan hasil pemeriksaan, pengukuran, dan identifikasi ini, maka kita bisa tarik kesimpulan. Kemudian kader diarahkan memberikan edukasi kepada klien sesuai dengan kondisinya. Nah, apa bedanya edukasi ini dengan konseling? Biasanya karena kita di level komunitas atau UKBM, yang diberikan kader adalah dalam konteks edukasi. Jadi mungkin kedalaman informasi yang diberikan tidak sedalam konseling yang biasanya diberikan oleh tenaga kesehatan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang PTM dan kaitannya dengan edukasi di level komunitas atau UKBM, ini tidak akan jauh-jauh dari namanya cerdik. Pasti Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan mendengar kata cerdik dan udah tahu dah jargon cerdik ini. Cerdik ini merupakan jargon yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan yang ditujukan untuk upaya promosi, di mana di dalamnya terangkum pola hidup sehat yang dianjurkan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular. Nah, biasanya ini sangat cocok untuk kita sampaikan di level kader. Kita akan ingatkan kembali satu persatu. C-nya, cek kesehatan secara berkala. E-nya, enyahkan asap rokok. R-nya, rajin aktivitas fisik. D-nya, diet seimbang dan sehat. I-nya, istirahat cukup. Dan K, kelola stres. Ini adalah informasi dasar yang kita harapkan kader cukup tahu dan memahaminya dan bisa disampaikan kepada klien. Kita akan bahas satu persatu. Cek kesehatan secara berkala. Ketika klien datang ke posyandu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian kita bisa dapatkan hasilnya, mungkin semua hasil pemeriksaan, semua hasil pengukuran dan identifikasi faktor resiko, mereka dalam kondisi normal. Maka kita kembali ingatkan kepada mereka, kader kembali mengingatkan kepada kliennya untuk mempertahankan pola hidup sehatnya, kemudian ingatkan kembali
untuk melakukan cek kesehatan tahun depan jika tidak ada kondisi-kondisi mendesak terhadap kesehatannya. Tetapi jika klien ada faktor risiko, apakah dia obesitas, apakah dia kemungkinan tekanan darahnya mulai tinggi, maka disarankan dia kembali kontrol setelah diberikan edukasi, disuruh untuk melakukan intervensi perubahan gaya hidup ke arah yang lebih sehat, disuruh kontrol kembali 3-6 bulan kemudian untuk mengecek apakah informasi yang disampaikan kader, apakah saran pola hidup yang tadi untuk hidup sehat telah dijalankan memberikan dampak yang baik atau tidak. Nah, kemudian bisa juga dilakukan deteksi dini ini di Fasiankes atau puskesmas. Nah, kenapa kader menyarankan ini? Kader harus tahu kenapa kita menyarankan masyarakat perlu melakukan deteksi dini atau cek kesehatan secara berkala dan hubungannya dengan PTM, karena kita tahu PTM ini sering muncul tanpa gejala. Dan mereka biasanya mengetahui kondisi tubuhnya sudah PTM itu ketika kondisinya sudah mulai memburuk. Artinya kita sudah terlambat nih untuk melakukan penanganan. Padahal secara teoritisnya penyakit tidak menular ini sangat-sangat mungkin bisa dicegah jika diketahui lebih awal. Jadi sebelum mereka jatuh ke PTM, saat mereka masih punya faktor resiko, ini bisa dilakukan intervensi gaya hidup. Insya Allah mereka akan berubah kembali ke kondisi normal. Tetapi ketika seseorang telah didiagnosa atau telah menjurus ke PTM, maka seumur hidup mereka akan menyandang PTM. Jadi sudah nggak bisa tumbuh lagi. Tetapi mungkin tidak perlu khawatir karena kalau mereka tetap melakukan pengobatan secara teratur, modifikasi gaya hidupnya tetap dijalankan, maka potensi dia hidup produktif akan tetap banyak karena itu artinya kondisinya tetap terkontrol. Kalau kondisi tetap terkontrol, maka mereka bisa hidup seperti biasa dan produktif. Tetapi tetap harus melakukan pengobatan setiap bulannya, secara rutin. Itu yang perlu disarankan oleh kader. Jadi, kalau sehat bagaimana, kalau punya faktor risiko bagaimana, kemudian kalau mereka sudah menjurus ke curiga PTM, maka diarahkan untuk berkunjung ke Fasiankes untuk pemastian diagnosa. Nah, sekarang kita masuk ke E-nya, enyahkan asap rokok. Banyak sekali klien yang datang ke Posyandu punya faktor risiko merokok. Nah, kalau mereka datang dengan faktor risiko merokok, maka klien dimotivasi untuk berhenti merokok. Kader bisa mengarahkan klien untuk mengakses Quitline di nomor 0800-177-6565. Di sini klien bisa berkonsultasi lebih lanjut untuk upaya berhenti merokok. Tetapi tentu tidak sedalam ketika disarankan mengikuti konseling di UBM, upaya berhenti merokok yang ada di puskesmas. Ini dilakukan oleh tenaga terlatih, biasanya lebih terukur dan terstruktur dibandingkan dengan Quitline. Tetapi ketika orang belum punya motivasi kuat untuk berhenti merokok, mungkin menghubungi Quitline ini menjadi salah satu pilihannya. Kalau mereka sudah berkomitmen untuk berhenti merokok, sudah bersemangat, maka bisa diarahkan untuk mendapatkan konseling lebih lanjut di puskesmas melalui upaya berhenti merokok. Kemudian mungkin kader bisa kita sedikit berikan informasi kenapa sih orang merokok itu sulit berhenti merokok, karena ini adalah siklusnya. Biasanya di rokok itu ada kandungan-kandungan zat kimianya, salah satunya nikotin yang biasanya akan memberikan efek bahagia karena merangsang keluarnya hormon dopamin. Nah, ini akan memberikan rasa nyaman. Jadi ketika mereka merokok, setelah merokok mereka akan mendapatkan rasa nyaman. Rasa nyaman inilah yang ingin mereka pertahankan. Karena ketika tidak merokok lagi dalam jangka waktu beberapa lama, maka dopaminnya akan berkurang. Jadi rasa nyamannya juga akan berkurang sehingga ada keinginan bagi klien lagi untuk merokok kembali. Nah, ini mungkin informasi dasar yang sederhana yang bisa dimiliki oleh kader untuk penjelasan lebih lanjut kepada klien. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik ini merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular juga.
ini dari data Riskesda sangat banyak masyarakat di Indonesia kurang aktivitas fisik. Apalagi di zaman sekarang, kita tahu kita sangat dimudahkan dengan teknologi. Apa-apa yang kita inginkan gampang bisa dengan modal gadget saja. Sudah bisa kita dapatkan. Atau semua pekerjaan rumah kita sudah dibantu oleh peralatan elektronik yang memudahkan kita, sehingga gerakan kita, aktivitas kita berkurang. Oleh sebab itu, ketika klien datang dengan kondisi kurang aktivitas fisik, kader bisa mendorong mereka untuk melakukan aktivitas fisik yang lebih banyak. Mungkin mulai dengan kegiatan sehari-hari. Mereka mulai mengerjakan sendiri atau mulai dengan latihan fisik supaya lebih PBTT istilahnya, baik, benar, teratur, dan terukur. Nah, kapan seseorang dikatakan cukup melakukan aktivitas fisik? Yaitu kita sarankan minimal 30 menit setiap harinya atau 5 kali dalam seminggu. Atau 50 menit 3 kali dalam seminggu. Totalnya 150 menit dalam seminggu. Itu bisa kita arahkan klien kita melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik dengan range waktu seperti itu. Tapi bagaimana kalau klien kita ini sebelumnya nggak pernah bergerak? Jangan dipaksakan. Jadi kita arahkan mereka untuk melakukan latihan fisik bertahap. Jadi mulai dari latihan fisik yang intensitasnya rendah dulu nih. Jalan-jalan santai mungkin berapa menit, 15 menit. Kemudian hari keduanya ditingkatkan frekuensinya atau ditingkatkan gerakannya. Karena kita tidak boleh memaksakan, terutama dalam konteks lansia nih, karena di Posyandu sasaran kita sampai ke lansia. Di lansia kita tidak paksakan, ada gerakan-gerakan yang tidak boleh dilakukan oleh lansia. Dan frekuensi waktunya tidak boleh dipaksakan. Bagaimana kita bisa mengingatkan klien supaya tidak melakukan latihan fisik dalam intensitas berat. Jadi kalau klien saat berolahraga, latihan fisik, mereka sudah mulai tersengal-sengal atau sudah sulit untuk berbicara, maka kita sarankan kepada klien untuk menurunkan intensitasnya. Artinya dikurangi, dipelankan gerakannya, jadi tidak terpaksa. Karena kalau terpaksa nanti jantungnya malah tidak kuat untuk menerima gerakan-gerakan tersebut. Terutama untuk orang-orang yang memang tidak terbiasa melakukan latihan fisik. Nah, sekarang kader perlu tahu nih informasinya. Apa sih manfaat dari aktivitas fisik? Di sini ada beberapa manfaat dari aktivitas fisik. Pertama, mengendalikan berat badan tentunya. Karena kalau input yang masuk, intake yang masuk berapa, kalorinya kita keluarkan seimbang, artinya menjaga nih berat badan dari klien. Tapi kalau kliennya sudah berat badannya berlebih, artinya kurangi indeksnya, perbanyak latihan fisiknya. Seperti itu, biar lebih seimbang dan mengurangi berat badan. Kemudian, mengendalikan tekanan darah, menurunkan risiko keropos tulang, mencegah diabetes, kemudian mengendalikan kadar kolesterol, meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan atau imun, memperbaiki kelenturan sendi, memperbaiki postur tubuh, dan mengendalikan stres. Olahraga salah satunya itu, mengendalikan stres. Kemudian, apa yang kita sarankan kepada klien kita? Sarankan mereka untuk melakukan latihan fisik minimal 30 menit setiap hari atau dikumulatifkan 150 menit dalam satu minggunya. Kemudian mulai diarahkan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang bisa dilakukan. Jadi akan memicu kita bergerak lebih banyak. Kemudian kalau orang tuanya yang datang nih, ibu-ibu datang, mungkin bisa kita sampaikan kepada ibunya supaya di keluarga mulai kita budayakan untuk pola hidup yang lebih aktif. Mungkin ibunya bisa bagi tugas nih. Anak yang A ngerjain nyuci piring, anak yang B nyapu halaman. Semua orang di dalam rumah tangga dibiasakan untuk bergerak. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang aktif dan sehat. Nah, kalau di Posyandu, nanti kader kita arahkan bikin kegiatan. Mungkin senam bersama dulu sebelum mulainya Posyandu. Atau bikin sekali berapa, sekali sebulan, atau sekali 2 bulan, mungkin jalan santai keliling-keliling desa. Mungkin ini adalah kegiatan-kegiatan sehat yang bisa diidekan kader untuk membantu sasaran dan klien kita untuk sama-sama hidup sehat.
Nah, ini tadi karena sasaran kita juga ada lansia, karena selain kita tidak bisa menuntut klien kita untuk ayo langsung segini segini aturannya segini, tidak bisa, kita sarankan untuk bertahap. Dan ada beberapa ketentuan yang ditujukan untuk lansia. Kalau waktu latihannya nggak boleh lebih nih dari 60 menit. Terus gerakannya juga diperhatikan, tidak boleh menghentak-hentak atau melompat-lompat, bisa jadi tulangnya sudah keropos. Atau latihan beban yang berat, mengangkat dumbbell juga tidak disarankan. Mungkin yang disarankan untuk lansia adalah jalan santai. Nah, jadi pagi-pagi misalnya, ketika klien kita datang dengan lansia, kemudian punya faktor risiko, kita sarankan habis subuh, habis sholat subuh, mereka mulai jalan santai, keliling-keliling rumah mungkin, atau hari pertama keliling rumah saja, hari kedua mulai agak jauhan dikit, hari ketiga mulai agak jauhan dikit. Seperti itu. Yang penting kita ingatkan, jangan dipaksakan, sesuaikan dengan kondisi tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke D-nya, diet sehat seimbang. Pada umumnya, faktor risiko dari penyakit tidak menular itu adalah karena pola hidup yang kurang gerak sama pola makan. Biasanya dua ini paling utama memicu, selain ya alkohol, rokok, dan sebagainya macamnya. Nah, ini informasi dasar yang kader perlu ketahui. Kita sarankan kader untuk tahu apa namanya isi piringku. Isi piringku ini adalah aturan untuk porsi dan komposisi sekali makan. Jadi, ada dua model isi piringku. Karena ini akan mudah sekali untuk dijelaskan kepada klien. Kalau modelnya seperti ini, isi piringku biasa ini ditujukan untuk orang dengan berat badan normal atau ditujukan untuk mencegah terjadinya PTM. Di mana aturan porsinya? Aturan porsinya satu piring setengahnya dibagi dua setengah-setengah. Yang satu setengah itu adalah buah dan sayur. Kemudian setengahnya lagi sepertiga lauk, 2/3 makanan pokok. Jadi makanan pokok kalau kita dalam kondisi berat badan normal 2/3-nya, sepertiganya lauk pauk. Nah, bagaimana dengan orang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas? Yang kita sarankan adalah isi piringku model T, seperti ini. Jadi, porsi untuk makanan pokoknya dikurangi jadi 1/4 saja. Jadi sebanding nih antara protein dan karbohidratnya. Ini adalah bentuk piring yang kita sarankan untuk orang dengan berat badan lebih dan atau obesitas. Nah, ini bisa kita sampaikan ketika klien yang punya faktor risiko, kita sarankan, ayo Bu, karena Ibu sudah obesitas, mungkin pola makannya mulai diatur. Porsinya perbanyak nih buah dan sayur, karbohidratnya mulai dikurangi. Kemudian bandingkan dengan porsi proteinnya. Kemudian mulai untuk mengendalikan asupan gula, garam, dan lemak. Kemudian kalau yang datang adalah yang ngatur keluarga atau ibu biasanya, ayo mulai ibunya menyediakan makanan-makanan sehat. Perbanyak sayur di rumah. Kurangi mengkonsumsi penyedap rasa, saus, kecap, dan sebagainya macamnya. Atau makanan-makanan instan dikurangi. Mulai mengolah makanan-makanan yang memang lebih alami. Kemudian kalau di Posyandu, apa sih kita sarankan? Kader mungkin bisa bikin demo masak sehat. Masak makanan menu sehat. Nah, itu sehingga klien kita tuh punya inspirasi, oh menu sehat tuh ini, dengan bahan-bahan yang gampang didapat, mereka bisa tahu, oh pilihan-pilihannya bisa ini, harganya lebih murah mungkin, tetapi sehat dan mudah didapat di lingkungan Posyandu atau di lingkungan tempat tinggalnya para klien. Nah, ini adalah anjuran pedoman gizi seimbang. Apa sih yang ada di dalam pedoman gizi seimbang? Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Biasanya kalau kita di Indonesia, makanan pokok yang paling utama itu adalah nasi. Nah, nasi kita tahu kadar glukosamnya memang lebih tinggi. Jadi kalau bisa, kita sarankan ada variasi untuk mengkonsumsi makanan pokok lainnya. Apakah dari umbi-umbian, dari kentang, dari jagung, atau dari gandum. Roti misalnya, roti gandum. Kemudian batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak.
melakukan aktivitas yang cukup dan untuk mempertahankan berat badan ideal, membiasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, cuci tangan, syukuri apa yang diberi nikmat Allah terhadap makanan, biasakan membaca label pada tangan kemasan. Nah, biasanya kita jarang sekali untuk membaca label dan kemasan, padahal di dalam situ banyak informasi yang kita butuhkan. Yang kita lihat biasanya ketika kita membeli makanan dalam kemasan adalah kadar luarsanya saja, padahal kita bisa lihat berapa sih kadar natriumnya, berapa sih kadar lemaknya, berapa sih kadar gulanya. Ini bisa menjadi patokan kita dalam konsumsi setiap harinya. Karena kita tidak ada aturannya nih konsumsi gula, garam, dan lemak. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Biasakan minum air putih yang cukup. Berapa sih air putih yang cukup? Minimal 2 liter atau 8 gelas setiap harinya. Biasakan sarapan pagi. Biasanya kalau kita sarapan pagi, maka keinginan untuk makan dengan porsi yang lebih banyak di makan siang itu akan berkurang. Karena kalau kita tidak sarapan pagi, biasanya porsi makan siang mau makan malamnya jadi lebih banyak nih daripada biasanya. Nah, ini dia. Anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak. Ada batasan dalam konsumsi ini karena ini sangat memicu terjadinya hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Kita punya namanya jargonnya GAGILS, G4, G1, L5. G yang pertama itu gula. Jadi kita dianjurkan tidak mengkonsumsi gula lebih dari 4 sendok makan setiap harinya. Kemudian G1, kita dianjurkan tidak mengkonsumsi garam lebih dari 1 sendok teh setiap harinya. Dan L5, kita dianjurkan tidak mengkonsumsi lemak lebih dari 5 sendok makan lemak setiap harinya. Nah, terus kalau kadar bingung nih gimana sih takarannya sendok-sendok, gimana kadar menjelaskan kepada klien. Nah, kalau gula akan lebih gampang biasanya. Gula untuk minuman ya, biasanya pagi hari misalnya bikin teh, kita kasih 2 sendok makan gula, artinya jatah harian kita sudah berkurang 2 sendok, sisa 2 sendok lagi nih. Nah, kalau kita makan makanan manis, misalnya 1 potong donat, 1 potong cake, itu kita anggap 1 sendok makan gula. Anggapannya seperti itu. Artinya dapat jatah kita 1 hari ini, tinggal 1 sendok lagi nih. Entah kalau malam kita mau minum minuman dalam kemasan yang manis, itu sudah tidak boleh, karena biasanya makan minuman-minuman kekinian, yang makan minuman manis itu, gulanya lebih dari 2 sendok biasanya. Maka upayakan supaya tidak mengkonsumsi gula dalam bentuk yang banyak kandungan gulanya. Jadi, oke, batasan kita udah habis nih hari ini. Bagaimana dengan garam? Garam biasanya memang lebih sulit untuk memberikan penjelasannya, karena takarannya 1 sendok teh agak sulit kalau kita disampaikan oleh kader ya. Dan kalau kita hitungan gram, nggak ada juga masyarakat yang benar-benar menghitung dalam gramnya. Oleh sebab itu, kita sarankan saja, sampaikan kepada kader, kalau kita anjurkan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi natriumnya, seperti ikan asin, penyedap rasa, kecap, saus tomat, saus tambal, kemudian makanan-makanan dalam kemasan seperti mie instan dan sebagainya macamnya. Itu adalah makanan-makanan yang tinggi natriumnya, artinya tinggi garamnya. Nah, kalau lemak, sama halnya dengan gula, lebih gampang untuk menakarnya. Biasanya 1 sendok lemak itu takarannya kita anggap 1 gorengan. Misalnya makan pagi kita makan dengan ikan goreng. Artinya jatah 1 sendok lemak kita sudah habis. Masih sisa 4 lagi nih. Kemudian kita makan siang, kita cemil gorengan 2. Artinya jatah 2 sendok lemak udah habis, tinggal 2 sendok lagi. Begitu seterusnya. Kita anggap 1 potong, 1 gorengan, jadi 1 sendok makan lemak. Begitu cara menghitung sederhananya. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Penting bagi kita untuk istirahat yang cukup, karena dengan istirahat tubuh akan kembali segar. Biasanya saat istirahat itu tubuh akan mengeluarkan racun-racun sehingga
saat kita kebangun itu akan kembali segar. Tidur adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh, dapat mengembalikan energi sehingga seseorang bisa menjalankan aktivitas esok harinya lebih bersemangat. Nah, istirahat ini harus memenuhi kuantitas dan kualitasnya. Kalau kuantitasnya disarankan tidur minimal 7 jam setiap harinya. Kalau kualitas tentu kita tahu contohnya sering tidak terbangun sering-sering, bangun di pagi hari dengan segar, seperti itu. Nah, kalau seandainya ada beberapa orang yang kegiatannya banyak, mungkin tidurnya tidak sampai 7 jam, mungkin diarahkan mendapatkan tidur berkualitas. Bagaimana caranya? Mungkin kita mempersiapkan diri kita saat sebelum tidur. Ibadah dulu tentunya, membersihkan diri, kemudian mempersiapkan diri, matikan lampu, taruh gadget, supaya kita tidak ada lagi pikiran-pikiran untuk bermain gadget, nonton, dan sebagainya macamnya. Jadi tubuh benar-benar bersiap untuk tidur. Nah, apa manfaat dari istirahat yang cukup ini? Pertama, menjaga agar mood selalu baik. Kemudian membantu menurunkan berat badan. Kemudian meningkatkan konsentrasi. Kemudian mencegah tekanan darah tinggi. Karena saat kita beristirahat, tubuh menjadi lebih rileks. Kemudian pembuluh-pembuluh darah kita juga lebih rileks. Karena kalau tidak tidur, kurang tidur, masih berpikir, artinya tekanan terhadap pembuluh darah kita semakin tinggi. Kemudian tekanan tinggi artinya volume mengecil, akhirnya mengakibatkan tekanan darah tinggi. Nah, kemudian yang kelima, kelola stres. Nah, stres itu apa sih? Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungannya yang menyebabkan seseorang itu merasa tertekan biasanya. Kemudian stres ini bisa didapat dari mana saja, bisa dari lingkungan terdekat, rumah, kemudian tempat kerja. Kalau anak sekolah usia 15 tahun sampai 24 mungkin sekolah, kuliah, itu adalah tempat-tempat yang bisa mengakibatkan mereka mendapatkan stres. Kemudian kita sarankan ketika kita tahu mungkin klien kita datang dengan keluhan tekanan darahnya meningkat, kemudian dia bilang sulit tidur dan sebagainya macamnya. Mungkin ada kemungkinan klien kita itu menderita stres. Mungkin kita sarankan untuk cari teman, untuk berbagi, mengeluarkan unek-unek, kemudian berolahraga, mungkin meditasi. Karena dengan berolahraga akan mengeluarkan hormon endorfin. Endorfin memberikan rasa senang dan nyaman. Akibatnya mungkin lebih rileks dan bisa jadi tekanan darahnya tidak jadi tinggi. Kemudian menjaga diri, jalankan hobi, kemudian selalu bersemangat. Nah, jika seandainya stres atau tekanan ini di klien sudah mengakibatkan hal-hal yang lebih parah, mungkin tidak nafsu makan, sudah tidak tidur beberapa hari, kemudian sudah sangat tertekan rasanya, maka kita arahkan klien kita untuk mengakses ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, kemudian ada yang disarankan untuk karena kita sekarang eranya apa-apa daring, ada yang namanya bagaimana kita menjaga kesehatan mata dan kesehatan pendengaran kita. Nah, kalau kesehatan mata, kita saat menatap layar gadget seperti ini, upayakan tidak lebih dari 2 jam. Atur jaraknya. Jaraknya 40 sampai 50 cm. Kurangi tingkat kecerahan. Jadi layar kita jangan sampai terlalu cerah. Kemudian ada rumusnya 20-20-20. Artinya ketika kita menatap layar 20 menit, kita disarankan untuk mengistirahatkan mata selama 20 detik. Untuk melihat pandang jauh ke depan sebanyak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Kemudian kita biasakan untuk merelaksasi mata kita mungkin dengan tangan diusap-usap, kemudian timbul rasa hangat, maka ditempelkan ke mata, mungkin akan lebih merilekskan mata. Nah, bagaimana untuk menjaga kesehatan pendengaran? Ada rumusnya 60-60. 60 ini saat kita menggunakan headset seperti ini, biasanya tidak disarankan untuk menggunakan volume yang penuh. Jadi disarankan maksimal volumenya hanya 60%. Jangan sampai penuh, itu akan mempengaruhi pendengaran kita. Apalagi saat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Nah, kalau
headset tadi tidak boleh lebih dari 60% volumenya. Kemudian setelah kita menggunakan headset, mendengarkan sesuatu yang keras setelah 60 menit, kita istirahatkan. Mungkin sekitar 15 menit kita istirahatkan dulu telinga kita supaya lebih nyaman dan mengurangi resiko terjadinya gangguan pendengaran. Nah, ini adalah beberapa media informasi yang Kementerian Kesehatan miliki. Mungkin klien, kalau mungkin yang punya gadget diharapkan mereka bisa mengakses berbagai informasi ini di website kami atau media sosial kami. Ada Instagram, biasanya ada gambar-gambar nih dengan penuh edukasi di dalamnya. Ada Twitter, ada Facebook, dan ada website. Atau kalau malas baca-baca, ada yang namanya YouTube, di situ banyak webinar-webinar yang informasinya bisa sangat bermanfaat bagi kader atau bagi Bapak Ibu nantinya pengajar untuk memberikan informasi kepada kader apa yang perlu disampaikan. Kemudian juga ada iklan layanan masyarakat. Dan di sini juga ada beberapa link yang bisa Bapak Ibu download atau sampaikan ke kadernya download supaya mereka bisa menambah pengetahuan mereka seputar tugas mereka sebagai kader. Walaupun tentu tidak memberatkan, ada batasan-batasan informasi yang bisa disampaikan oleh kader. Nah, ini adalah tips memberikan edukasi yang baik. Pertama, tentu berikan salam atau sapa kliennya dengan ramah. Gunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Sesuaikan dengan latar belakang klien. Jangan sampai ntar kader sudah dilatih dapat informasi dari kata-kata yang udah tinggi banget, terus disampaikan lagi kepada kepada klien. Akhirnya informasi yang ingin disampaikan kader tidak tertangkap oleh klien karena bahasanya tidak sesuai nih dengan latar belakang klien. Kemudian, gunakan media pendukung. Biasanya ketika kita menggunakan media pendukung, maka informasi yang akan disampaikan bisa mungkin lebih sampai dan ditangkap oleh klien. Apakah dengan menggunakan poster, lembar balik, leaflet, atau media edukasi lainnya. Kemudian berikan edukasi sesuai dengan kondisi dan permasalahan klien. Kemudian motivasi klien untuk hidup sehat. Jadi kader tugasnya bukan hanya memberikan arahan dan nasihat, tapi motivasi supaya mereka sama-sama bersemangat melakukan perubahan pola hidup ke arah yang lebih sehat. Dan kemudian kalau mereka sudah jatuh pada PTM, disarankan untuk berkunjung ke Fasiankes untuk pemastian diagnosa dan penanganan lebih lanjut. Nah, ini ada sedikit tips menjadi edukator yang baik. Pertama, mereka harus mampu berempati dan menjadi pendengar yang baik, kemudian menciptakan rasa nyaman, menumbuhkan rasa saling percaya, mampu mengenal hambatan sosial supaya kader bisa memiliki hubungan baik dengan klien dan penuh saling pemahamannya. Menyampaikan informasi yang lengkap, menjadi pendengar yang baik, menguasai materi, dan menjaga sikap selama penyampaian materi. Nah, ini sedikit informasi saja, karena sebenarnya kalau orang-orang dengan penyakit tidak menular atau sudah didiagnosa PTM, ranahnya bukan lagi di UKBM atau ranahnya kader, tetapi ranahnya ke Fasiankes atau ranahnya Nakes. Tetapi kader perlu tahu sedikit patuh, ini juga jargon sama dengan halnya cerdik, tetapi ditujukan untuk pengendalian penyakit tidak menular. Artinya ini ditujukan untuk orang dengan PTM. P-nya adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman. H-nya hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ini ditujukan untuk orang dengan PTM. Nah, itu Bapak dan Ibu materi kita terkait dengan edukasi. Selanjutnya diserahkan kembali ke Bapak Edi. Ya, baik, terima kasih ya Ibu Dian ya kalau nggak salah. Panggilannya boleh Nia, Pak. Makanya saya bingung kok Dian dan Nia yang mana, apa saya yang lupa gitu. Karena ada Ya. kurnianya, Pak. Oh begitu, ya baik ya. Makasih Ibu Nia atas paparannya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh mengajukan pertanyaan. Ini sudah ada Ibu Herlina. Silakan Ibu Herlina.
Belum kedengaran Bu Herlina. Ya, nggak ada suaranya. Gak usah pakai headset, coba itu headsetnya mungkin rusak gitu, headsetnya. Dicabut aja headsetnya. Coba. Halo, Bu Herlina. Bu Herlina, Kedengaran. Bu Herlina, suaranya tidak terdengar. Iya, Bu Herlina, mana ya suaranya ya? Ibu tidak terdengar suaranya Bu Herlina. Bu Herlinanya lagi Atau itu di chat, berusaha. nggak apa-apa Bu, di chat aja ya, kalau ada kesulitan ya. Kita lanjut ke Ibu Hairani Hashim. Ternyata pusing bertiga. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Edi, sahabat sesama Widya Iswara. Izinkan saya sedikit memberikan mungkin pertanyaan sekaligus pernyataan nanti mungkin ya Bu Nia ya, tentang materi yang baru saja Bu Nia sampaikan. Masya Allah, tabarakallah, itu materi sangat bagus banget dan sangat mengedukasi tentunya dikala kader-kader kita nanti mampu menyampaikannya dengan baik ya. Jadi kalau saya tadi itu memang banyak sekali, untuk satu slide saja itu banyak sekali sebetulnya edukasi yang bisa diberikan oleh kader kepada klien nanti pada saat datang ke Posyandu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah tentunya ini mohon nanti apakah benar apa salah gitu pernyataan saya Mbak Bunia. Pada saat nanti klien itu datang, tentunya kader hanya akan mengedukasi sesuai dengan kondisi klien. Misalnya tadi, tentu nanti masa edukasi ini nggak mungkin sebentar ini Mbak Bunia. Misalnya pada saat ngomong-ngomong, ketemulah ternyata si klien mengalami atau memang konsumsi gulanya berlebih gitu. Tentu nanti kaitannya ada penjelasan tentang gulanya, mungkin ada penjelasan yang lain lagi. Nah, tentu ini akan butuh waktu yang cukup panjang mungkin ya, kalau memang kadernya itu tadi memang memiliki kemampuan yang baik pada saat mengedukasi. Jadi yang pertama, berapa lama sih kita menetapkan atau kira-kira gambarannya untuk satu klien pada saat kader mengedukasi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat nanti kita melatih, jadi kami ini kan di TOT nanti akan melatih lagi teman-teman puskesmas, kemudian teman-teman puskesmas kembali nanti akan melatih para kader. Ini yang saya tangkap, Bu Nia. Nah, jadi nanti tentu kita pada saat menyampaikan lagi kepada teman-teman puskesmas, kita mesti menekankan nih, bagaimana teman-teman puskesmas bisa memberikan penjelasan yang memang betul-betul mudah dan sederhana diterima oleh kader. Nah, tadi penjelasan-penjelasan yang Bu Nia sempat sih saya tulis di kolom chat tentang gula, kalau udah minum 2 sendok makan pagi, gulanya minum teh 1 gelas, yaitu kemungkinan 2 sendok makan gulanya ya. Kemudian kalau dia sudah makan cake, berarti dia sudah gunakan lagi 1 sendok makan, tidak boleh lagi. Nah, yang seperti ini kan kita tidak membuatnya tuh di slide. Nah, khawatirnya nanti pada saat jangankan lagi nanti petugas puskesmas kepada kader, kami saja kemungkinan ini bisa terputus ini Bu Nia, informasi ini. Jadi saya berharap mungkin setelah ini adalah slide yang lebih sederhana, yang lebih mudah ditangkap oleh kader, sehingga pada saat kader itu mengedukasi nanti kepada klien yang datang, ini dia bisa menggunakan bahasa yang sederhana yang sudah terserap dengan baik pada saat teman-teman puskesmas menjelaskan besok. Nah, ini 2 hal yang saya rasa. Nah, bagus juga tadi ada ide dari, saya lupa tadi di kolom chat, bisa menggunakan mungkin food model, ya, dengan food model atau mungkin dengan
leaflet atau flyer yang bisa digunakan atau lembar balik kah yang ini akan memudahkan para kader. Dan tentunya nanti melatihkan ke kader nanti tidak seperti sekarang ini, Bu Nia. Bu Nia melatih kita karena memang kita sudah memang terpapar ya sedikit banyaknya. Tapi nanti kalau teman-teman puskesmas kepada kader, ini akan butuh ikhtiar iman maksimal ini Bu Nia untuk mereka bisa menyampaikan. Itu aja mungkin Bapak MOT, Bapak pengendali MOT atau Bapak moderator sekarang nih? Moderator. Oke, makasih Pak Dr. Edi, makasih Bu Nia. Terima kasih Bu Hairani. Mungkin langsung aja kali ya Pak Edi satu-satu. Ya, biar nggak silakan Bu, silakan. Ya, berapa lama sih edukasi untuk satu klien? Memang untuk biasanya kan tahapan kita ada 5 tahapan ya Bu. Paling ujung nih edukasi ini. Memang edukasi ada variasi yang agak lebar mungkin. Untuk hal-hal tertentu yang punya banyak faktor resiko, mungkin edukasinya akan lebih panjang nih daripada orang-orang yang dalam kondisi sehat atau semua hasilnya normal. Kemungkinan itu biasanya rata-rata itu Bikin sampai sholat dulu ya. dengan Ibu. 20 menit, Bu. 15 sampai Kasih 20 menit. Pak Edi kasih. Ya, Bu Selfie. Iya. Nah, bisa sampai 20 menit atau 30 menit, Bu, sesuai dengan kondisinya. Karena ketika misalkan yang datang punya faktor risiko merokok, kemudian kurang konsumsi buah dan sayur, ditambah lagi dia obesitas, ditambah lagi dia hipertensi. Udah berapa informasi yang harus disampaikan oleh kader. Tetapi mungkin penyampaiannya tidak harus sedetail yang seharusnya. Mungkin bisa disampaikan ketika ada yang klien dengan merokok, mungkin disampaikan, Bapak sebaiknya Bapak berhenti merokok karena merokok bisa mengakibatkan misalnya kanker, kemudian bisa mengakibatkan penyakit tidak menular lainnya, dan menjadi faktor risiko untuk hipertensi, obesitas, diabetes, dan sebagainya macamnya. Oleh sebab itu, sebaiknya Bapak berhenti merokok. Kalau Bapak belum yakin, Bapak bisa konsultasi lebih lanjut, hubungi yang tadi Quitline, yang di nomor telepon 0800 yang 1717 sekian-sekian tadi. Nah, itu bisa kita arahkan ke situ. Atau kita arahkan, Bapak bisa mengakses layanan di puskesmas, yaitu layanan upaya berhenti merokok. Di situ Bapak akan mendapatkan konseling lebih lanjut dan penanganan lebih lanjut supaya Bapak bisa berhenti merokok. Artinya selesai satu informasi ini, cuma diarahkan seperti itu. Kemudian tadi dia apa? Obesitas. Obesitas berarti dia perlu menurunkan berat badan. 2 informasi penting yang perlu diketahui kader adalah pertama, mengatur pola makannya, kedua, mengatur aktivitas fisiknya. Kalau sudah obesitas, berarti kita sarankan Ibu kalau obesitas, sebaiknya porsi makannya ngikutin isi piringku model T. Di mana tadi setengah dari piring itu terdiri dari sayur dan buah, setengahnya lagi tuh dibagi setengah untuk karbohidrat atau nasinya, setengah lagi dengan lauk pauknya. Atau kalau yang punya ekonomi bagus bisa diganti nih dengan variasi sumber karbohidrat seperti kentang kah atau beras merah kah. Seperti itu. Nah, selesai ada 2 informasi. Kemudian kita sarankan, karena dia juga hipertensi, kita sarankan hindari makanan-makanan yang mengandung gula, garam, lemak yang tinggi. Mungkin makanan asin dihindari, penyedap rasa dikurangi, tidak lagi menambahkan kecap, tidak lagi menambahkan saus. Itu karena sumber makanan ini adalah makanan dengan natrium yang tinggi. Kemudian kurangi makanan-makanan instan tuh seperti mie instan dan sebagainya macamnya. Itu adalah informasi-informasi sederhana yang bisa disampaikan oleh kader. Kemudian kalau dia sudah mencapai hipertensi ini, tanknya bukan tinggi lagi, udah hipertensi, curiga hipertensi, kader kita sarankan untuk Ibu melihat hasil dari tekanan darah Ibu menunjukkan udah lebih nih dari 140 misalnya. Disarankan Ibu berkunjung ke Fasiankes supaya dipastikan diagnosanya, apa benar Ibu sudah hipertensi atau tidak. Nanti di puskesmas Ibu akan mendapatkan konseling lebih lanjut bagaimana pola hidup yang disarankan oleh nakes supaya bisa Ibu jalankan di kehidupan sehari-hari. Sehingga penyakitnya Ibu tidak semakin parah, seperti itu. Mungkin informasi dan cara sederhana ini bisa disampaikan kader kepada kliennya. Mungkin butuh waktu sekitar 30 menit kali ya, Bu. Itu. Kemudian, memang tahapannya agak panjang ya, Bu. Kalau Bapak dan Ibu kami tahu sudah TOT, jadi informasi yang disampaikan mungkin bisa lebih singkat atau nggak terlalu dalam. Sedangkan mungkin bisa jadi nakesnya
kemudian ke kadernya udah 2 layer nih. Kemungkinan barrier dari komunikasi, penghalang komunikasi semakin panjang. Bisa jadi informasi yang disampaikan tidak utuh. Sebenarnya tadi di link-link yang saya berikan, Bapak dan Ibu bisa akses. Di sana banyak sekali berbagai poster, berbagai leaflet, sederhana informasinya yang bisa dijadikan materi yang akan disampaikan kepada kader. Makanya kami kasih link, kami kasih YouTube-nya apa, Instagram-nya apa, banyak media informasi di sana, banyak informasi yang bisa didapatkan di sana sebagai dasar untuk disampaikan kembali kepada kader. Mungkin itu Bu Hairani. Ya, Terima kasih Bu kelihatannya- Nia. ya, Semangat, selamat berjuang. Semangat ya, Bu, mungkin kita tidak mudah kembali ya. lagi ke puskesmas dan tenaga kesehatan. Pak Edi, boleh nanya nggak Pak Edi? Pak Oh, Edi boleh nanya nggak? Oh, nanya, Bu Sri tadi kan dari tadi ya pengen nanya ya. Oh, Bu Sri duluan ya? Ya Bu Sri duluan deh, silakan. Ibu Fatona dulu. Ya. Iya, boleh, Bu Aku Fatona juga deh. mau nanya, Bang boleh Edi. Bu Sri Ya. bentar Jadi aja banyak. ya Bu Sri. Bu Sri, Manisnya makin cuma panas, sebentar Bang Bu Sri. Edi. Waduh, panas, Iya jangan deh, panas Dokter dong. saya Fatona kebakar dulu, nanti. habis itu saya ya. Ya, Habis itu makasih baru, banyak Bu Sri. Saya Mbak cuma Antis. sebentar aja Pak Edi penanyanya. Udah Bu Fatona dulu deh. Semoga nanti Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, makasih banyak materinya Bu Dian. Iya, Bu Dian mungkin ada sesuatu yang ingin saya komentari. Semoga aja nanti pada saat kita mengajar, ya kalau mengajarnya ke teman-teman puskesmas sih mungkin bisa dengan pola yang seperti tadi ya, Bu Dian ya. Tapi kalau kita ngajar langsung ke kader, Ibu, mati mikrofonnya. Mikrofonnya Terlempar, Mbak Fatona. ya maaf, ke-mute, maaf. Jadi mungkin kalau pada saat kita ngajar teman-teman puskesmas sih mungkin bisa ya dengan pola seperti tadi Bu Dian contohkan kepada kita gitu ya. Jadi serenteng slide gitu ya kita bunyikan. Tapi kalau menurut saya kalau seandainya mengajar kepada kader mungkin nggak bisa langsung seperti itu ya. Kita langsung gerocokin ilmu istilahnya gitu kan. Sekian banyaknya gitu ya. Mungkin kita mesti memodifikasi cara mengajarnya, misalnya begitu ya. Misalnya kita lagi ngajarin hipertensi nih, satu slide dulu kita ajarin poin-poinnya apa sih yang mesti kita ajarin tentang hipertensi. Kemudian cara ngomongnya ya, namanya kalau cara ngomong ke masyarakat kan, biasanya kalau saya langsung ke kader di kampung saya, nggak bisa pakai bahasa ilmiah gitu kan. Jadi kita contohin cara ngomongnya seperti cara ngomong orang kampung gitu ya. Baru kemudian kadernya kita, ayo Bu, Ibu A, tolong kalau ada ketemu orang hipertensi nih, apa yang diomongin? Dia praktek ngomong gitu kali ya. Terus kita feedback, oh bagus Bu, tambahin lagi tuh Bu, yang tadi kurang tuh Bu, gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa langsung semua slide kita kasih gitu kan. Karena digerocokin ilmu dia malah jadi bengong gitu kan. Kita ngajarin satu penyakit aja, dia juga udah bingung. Apalagi sekian banyak penyakit gitu kan. Jadi mungkin mesti satu-satu gitu ya. Oh ngajarin hipertensi dulu. Oh gini Bu, cara ngomongnya apa yang mesti diajarin. Yuk kita ulangin gitu ya, seperti itu. Baru ngomongin yang lain lagi gitu. Jadi nggak langsung semua slide kita kasih kalau ke kader langsung nih ya. Kalau nggak dia puyeng gitu kan ya. Sekian banyak ilmu yang dia dapat gitu kan. Demikian mohon maaf jadi keluar Betawinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam silakan, warahmatullahi Ibu Dian wabarakatuh. menanggapi, Terima boleh, kasih Bu silakan. Fatona. Mungkin sedikit tadi yang disampaikan Pak Edi, ada sedikit yang perlu diluruskan. Sebenarnya edukasi kan kita ada 5 tahapan ya Bu di Posyandu, termasuk di ujungnya edukasi. Kelima tahapan ini karena Posyandu merupakan UKBM, artinya menjadi tanggung jawabnya kader. Walaupun nanti informasi yang disampaikan lebih sederhana caranya, lebih menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh klien. Tetapi ini menjadi tugas mereka juga. Karena beberapa kali kami mengadakan pelatihan kader, memang disampaikan informasi-informasi dasar yang wajib mereka ketahui untuk disampaikan kembali kepada klien. Tetapi itu dalam konteks pelatihan. Sedangkan kita sekarang workshop yang hanya diselenggarakan dalam waktu 1 hari dan jamnya pun nggak terlalu banyak. Sedangkan nanti Bapak Ibu akan menjelaskan dalam konteks pelatihan. Mungkin
jamnya lebih banyak, pembagiannya juga lebih banyak. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kembali materi yang disampaikan dengan cara penyampaiannya atau cara penyajiannya di slide. Nanti diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Tadi kami sampaikan ada beberapa link yang bisa diakses, Bapak dan Ibu bisa modifikasi kembali untuk menjadi materi yang akan disampaikan kepada nakes, dan nakes bisa menjadikan itu dasar menyampaikannya kepada kader, seperti itu. Karena kita workshop, makanya sangat padat, tetapi itu adalah informasi-informasi dasar yang diharapkan diketahui oleh kader. Makanya itu ada cerdik dan patuh. Kalau cerdik itu emang ranahnya kader, Pak. Sedangkan patuh nanti ranahnya di Fasiankes, karena untuk orang-orang yang sudah PTM. Sedangkan cerdik ini hanya pola-pola hidup sehat yang dianjurkan bisa membudaya di masyarakat. Dan rasanya ini sudah menjadi kompetensinya kader, informasi dasar yang wajib mereka ketahui, seperti itu. Begitu Bu Fatona. Iya. Iya, Dede Antis. Baik, saya singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Dian, izin bertanya. Ini kan dari tadi kita sudah belajar dari pengukuran, kemudian pemeriksaan, sampai sekarang kita edukasi atau apa namanya tadi promosi, kegiatan promosi kepada kader. Nah, yang mau saya tanyakan singkat saja. Dua sebetulnya mau saya tanyakan. Satu adalah kalau satu klien, misalnya lansia nih, kita ukur dari berat badan sampai tinggi badan, sampai tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, AMT, AKS, G3P, P3G, terus apalagi ya satu lagi itu GDS-nya gitu ya, geriatric depresi scale-nya. Kemudian nanti ada lagi edukasinya. Itu dalam satu kali pemeriksaan lansia itu kan butuh waktu sekian lama gitu ya dok ya. Apakah bagaimana gitu nanti para kader kita untuk memanage waktunya? Ini ada berapa puluh kader ya, puluh klien yang akan diperiksa dalam satu kali pemeriksaan. Kemudian satu lagi yang mau saya tanyakan, tadi sebetulnya saya mau nanyakan ini, cuman nggak ada waktu, tapi mungkin Dr. Nia bisa menjawabnya. Yang satu ini, apakah untuk yang sekarang ini, dalam satu kegiatan ini sama seperti vaksinator. Jadi dalam satu waktu tertentu, kita atau Kementerian Kesehatan harus mendapatkan data dasar dari seluruh yang datang ke Posyandu, misalnya gitu. Misalnya untuk datang yang lansia gitu ya, yang lansia berarti sudah ketahuan bulan Februari tahun 2023 harus ada sudah tercover gitu ya, sekian semua yang dalam satu wilayah kecamatan puskesmas itu sekian yang harus dapat datanya sekian gitu dok. Nah, itu aja dok, terima kasih. Baik, Ya, boleh langsung Bu. Pak Edi? Ya, langsung aja Bu. Oke, terima kasih Bu Sri. Memang tahapannya yang diperiksa lumayan banyak ya Bu, apalagi lansia nih lebih banyak lagi daripada usia produktif. Nah, di Posyandu itu kita ada 5 kader ya Bu. Jadi masing-masing ada petugas di meja-mejanya. Yang pertama mungkin registrasi, mungkin kerjanya tidak terlalu banyak. Nanti registrasi selesai, mungkin petugas registrasi bisa membantu di pengukuran dan pemeriksaan. Nah, biasanya kunjungan dari Posyandu ini memang setiap harinya, setiap kali melakukan layanan memang tidak terlalu banyak, Bu. Biasanya kader sudah tahu tuh klien-klien mana saja yang akan datang biasanya. Karena misalnya kalau di satu desa, biasanya kan kalau Posyandu ada di desa ya Bu, stopnya. Kalau kliennya banyak, biasanya mereka memberikan layanan dalam waktu beberapa hari. Mungkin 1 kali di minggu pertama, 1 kali lagi di minggu kedua. Biasanya kliennya itu akan mereka bagi. Paling banyak itu biasanya 80 setiap melakukan layanan. Karena mereka sudah tahu tuh kalau siapa-siapa saja yang menjadi sasarannya yang sering datang, nanti mereka akan dilayani di waktu pelayanan minggu pertama misalnya. Kemudian kader juga nanti akan mengarahkan kalau memang kliennya banyak, mereka akan diarahkan untuk layanan pada minggu berikutnya. Karena banyak di beberapa desa yang memang buka layanannya tidak hanya 1 kali dalam sebulan,
Ada yang membukanya beberapa kali dalam sebulan, tergantung kepada jumlah klien mereka. Seperti itu, Bu. Karena tidak mungkin melayani lebih dari itu, karena satu klien aja bisa jadi dilayani lebih dari 30 menit, termasuk dengan konsultasi atau edukasinya nanti. Kemudian, apalagi ya Bu ya, terakhir ya tadi ya. Ini Bu, apakah nanti akan diwajibkan dalam, bukan diwajibkan ya, akan bagaimana ya ngomongnya, tadi diwajibkan nggak boleh sama Pak Edi. Iya itu dia, nggak apa-apa Bu, mungkin karena kita diskusi nggak apa-apa dulu. Dari puskesmasnya gitu ya, diwajibkan untuk mendapatkan data kesehatan, mungkin ya karena saya concern ke lansia, mungkin harus didapatkan data kesehatan dari lansia itu dalam waktu tertentu. Kan seperti kalau vaksinator kan waktu itu tahun 2021 harus 2 bulan harus pegawai PNS orang kesehatan harus sudah selesai, kemudian PNS harus selesai gitu. Apakah dalam konteks yang untuk kader ini nih, saya nggak mau bilang kader ya, puskesmas diwajibkan untuk mendapatkan data kesehatan seluruh dari masyarakat yang ada di dalam wilayah kerjanya gitu, Bu. Mungkin lansianya harus bulan apa harus selesai gitu, atau gimana, Bu? Gitu aja, Bu. Sebenarnya memang ini hubungannya nanti dengan target indikator nih, Bu. Karena Kementerian Kesehatan masing-masing ada target indikatornya. Ada lansianya berapa targetnya, kemudian ada usia produktifnya berapa targetnya. Oleh sebab itulah puskesmas harus mampu memapping sasarannya. Misalnya di puskesmas A, sasaran lansianya ada berapa ratus orang, nanti tersebar di berapa desa, nah berapa frekuensi posyandu yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai sasaran ini dalam 1 tahun. Biasanya puskesmas sudah punya mappingnya, Bu, karena mereka memang ada target dari indikator-indikator yang mereka wajib untuk penuhi gitu. Karena itu menjadi misalnya targetnya menjadi tanggung jawab kabupaten kota, kemudian dibagikan sasarannya ke puskesmas, puskesmas sudah memapping di masing-masing desa berapa layanan, berapa kali yang harus dikerjakan, berapa orang sasarannya, mereka sudah tahu. Biasanya dalam 1 tahun mereka sudah bikin timeline-nya supaya bisa mencakup semua sasarannya. Seperti itu, Bu Sri. Berarti 1 tahun ya, Bu ya? 1 tahun. Oke, makasih, Bu. Ya. Bu Dian ya, Bu Dian. Terima kasih Ya. Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bu Dian, maaf ya Bu Dian ya. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Elvi minta tuh apa tuh yang dimaaf? Makasih Bu Mia. Mengalir aja ya dengar Bu Dian cerita ya. Iya, Semoga bermanfaat ya Bu. Mungkin nanti tadi ada beberapa yang khawatir kadernya sedikit ya Bu, karena tadi khawatir kadernya takut susah untuk menyampaikan informasi. Biasanya di Posbindu atau Posyandu mereka sudah punya kayak lembar balik, kayak poster, kayak leaflet. Itu bisa menjadi panduan mereka nanti memberikan informasi. Jadi nggak benar-benar kosong terus mereka sampaikan. Seperti itu. Mungkin itu sedikit informasi terakhir ya Pak Edi ya. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya kalau ingin bertanya, boleh menghubungi Ibu Dian melalui nomor WhatsApp yang sudah dibagikan di grup peserta ya. Ya.